menyampaikan tentang pengarahan dari Bapak Kepolisian. Dan kami juga bekerja sama dengan wali murid. Wali murid ada perwakilan sedikit. Nah, wali murid kami di sini tahulah Pak, pekerjaannya menunggu dari nelayan. Sekarang mungkin ada yang belum pulang. Jadi kami perwakilan saja yang datang. Nanti mereka juga akan menyampaikan pada acara pertemuan yang kalian. Kebutuhan kami pada hari ini Pak, Suara. sosialisasi ini sangat kami harapkan paparan atau materi dari Bapak berdua. Ini saya perkenalkan Ketua Komite Pak di sebelah kanan Bapak, Bapak itu ini semuanya Dewan Guru, tenaga pengajar di sini, anak-anak juga. Inilah semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga acara kita berjalan lancar dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman dan sehat yang perlu kita syukuri. Pertama-tama maka kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul ya di ruangan kelas kita ini. Ibu kepala sekolah, guru, bapak-bapak sekalian, sebelumnya kami mohon maaf mungkin kedatangan kami ada yang kurang pas atau mungkin terlambat atau gimana, karena kami juga di Polres sedang sangat padat kegiatan utama menghadapi pemilu. Hari ini sudah mulai operasi hari pertama, jadi rangkaiannya dari kemarin-kemarin banyak kegiatan, jadi kalau ada kelambatan kemudian ada kurang pas, kami berdua mohon untuk dimaafkan. Sebelumnya sedikit perkenalan ya, Ibu kepala sekolah. Kalau saya di SD ini tidak asing lagi. Saya di sini ini kesini jadi irup, jadi penyuluhan di samping ini sudah dua kali saya datang ke sini. Tapi dulu lewat situ tadi di sini dari di kota. Jadi nama dan Tong, saya aslinya memang dari Jawa, tapi sudah lama di sini juga sudah tahun 97 masuk ke Islam, belajar di Sumatera. Ya, saya tinggal di depan Puskesmas, mana Bu? Di depan Puskesmas, pas di belakang bersama. Kalau ada apa-apa, ada perlu bantu atau apa, ada yang kena tilang mungkin sanaknya, silakan datang, nggak masalah. Ya. Sudah saya sampaikan, ada sekali kemarin ibu itu, nah ini rumah juga saya bantu. Siapa tadi yang keluar tadi? Nah itu dia di depan rumah Pak Pres. Saya di sebelah sini. Udah lama kenal sama itu. Jadi nggak masalah, silakan. Kalau ada apa-apa, entah berarti lah atau membuat SIM segala macam, atau masuk apa-apa, silakan rumah atau pajak, kita saling bantu membantu. Anak 3 Bu, yang satu sudah hampir sudah di UMP, yang satu di SMA 5, kelas 3, yang satu SMP 2, kelas 3. Ya. Untuk rekan saya, Pak Iksan, tujuannya di asrama di Polsek. Keluarganya di kalau jabatan saya sendiri ya sebagai kadin Pak Tony yang ngurusi masalah depan tapi masih jalan. Perkenalan. Sebelum kita masuk ke topik utama yaitu sosialisasi masalah bullying, ya adik-adik, ini sangat penting sekali sama dengan bullying ini pentingnya ya, masalah berlalu lintas. Sedikit aja saya untuk membukanya. Ada sekalian tahu ya, tahu ini masih hangat sekali. 2-3 hari kemarin ada kejadian kecelakaan di Jeramlah, meninggal dunia yang satu, yang duanya masih kritis sekarang dirawat di rumah sakit. Malam berikutnya disusul, mungkin ada yang tahu di Pasar Bawah. Itu orang bukan Kedurang Panapung, gimana salah ini alamatnya, katanya dari Panapung Kedurang. Itu mungkin ada yang tahu sendiri sampai pecah kepalanya. Ya. Kenapa saya sampaikan di sini ada yang masalah
kecelakaan lalu lintas ini di Pusatan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Saya tadi sempat dapat kabar dari Bu Kepala Sekolah, di antara kita adik-adik ini sudah ada yang sering naik kendaraan bermotor, bahkan sering ngebut. Saya nggak usah menunjuk orangnya, yang kira-kira merasa saya ingatkan dari sekarang, tolong deh ya, jangan kita main-main masalah kendaraan bermotor. Nanti kalau ada apa-apa kita akan menyesal seumur hidup. Betul itu. Kecelakaan di Pusatan ini sangat banyak sekali. Bulan kemarin mungkin tahu juga kabar, dengar kabar di Simpang Adipura itu 3 hari berturut-turut itu 3 meninggal. Simpang KB yang di Kutau, ya itu 3 orang itu selama 3 hari. Itu sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi adik-adik sekalian, kalau toh benar ada tadi yang sudah biasa menggunakan kendaraan motor, tolong yang pertama gunakanlah helm, karena beberapa kecelakaan diperhatikan yang korban fatal sampai meninggal dunia mereka tidak menggunakan helm, termasuk yang di pasar bawah maupun yang di Jerawah itu tidak menggunakan helm. Bahkan indikasi dua-duanya itu yang di Jerawah maupun di pasar bawah itu dalam pengaruh minuman keras, karena kita temukan di bajoknya itu ada botol-botol minuman keras. Ya, tolong gunakan helm. Kemudian jangan sekali-kali kita ngebut. Kalau kita sudah ngebut, adik-adik sekalian, kita sudah tidak ada konsentrasi lagi. Seandainya ada mungkin ada kambing melintas atau orang melintas, kita tidak ada lagi kesempatan untuk melaksanakan pengereman. Akhirnya terjadi kecelakaan. Kalau tidak penting sekali, kalau bisa nggak usah dulu berkendara. Bukannya mungkin kita orang tua itu tidak sayang sama adik-adik, bukan. Cuma ini malah lebih sayang daripada nanti diperingatkan dengan aspal, mendingan yang peringatkan Pak Guru maupun ya, tolong masalah kecelakaan lintas sudah sangat tinggi yang menanggung korban nyawa, dan rata-rata mereka adalah pelajar kampung produktif ya, SMP, SMA dan sebagainya. Kemudian ini yang tidak ada materinya lagi, satu lagi adik-adik yang masalah lintas masuk ke materi, tolong adik-adik tidak ada yang nongkrong-nongkrong apalagi malam minggu di depan DPR maupun taman. Jangan salah adik-adik, kami sering kali bahkan baru beberapa minggu ini menemukan, tapi bukan dari sini ya, ini anak itu dari arah Masat, itu jam 12:30 malam masih nongkrong di depan kantor bupati, itu anak kelas 5 SD. Nah, kelas 5 SD, ada sekitar 3. Memang diajak sama kawan-kawannya yang sudah remaja, tapi mereka ngikut diajak. Nah, jadi tidak kemungkinan ada sekalian kalau malam Kamis, malam Minggu tahu kan itu di DPR ini kan banyak sekali itu dalam dia. Itu banyak sekali anak-anak yang masih di bawah umur ikut-ikutan, bahkan mereka sudah mabuk-mabukan. Ya tolong jangan sampai nanti ketangkap kami ada anak dari SD 11. Saya bawa ke Polres, kami kerangkeng dulu diselkan. Sebelum ibu kepala sekolah rekomendasi untuk dikeluarkan, tidak dikeluarkan. Ini baru kami serius. Masanya sudah meresahkan ya, nggak usah SMA, SMP, SD itu sekarang udah banyak yang seperti itu. Jadi tolong tidak ada anak SD 11 nanti yang aneh-aneh. Di sini kerjanya sudah cuma belajar dan belajar, tidak ada kata-kata. Ya, tolong dua atensi tadi. Yang pertama, lo naik motor harus hati-hati karena kami sayang dengan adik-adik. Yang kedua, tidak ada nongkrong-nongkrong malam-malam, itu nggak ada namanya kualitas SD. Ya, itu harus ingat. Ini mohon maaf sebelum ke materi ini, karena ini memang sangat penting dan tadi Pak Kasat menyampaikan, tolong disampaikan dengan adik-adik. Kemudian satu lagi adik-adik, ini udah di mana kejadian dan saya temukan sendiri, mungkin adik-adik ada yang tahu di sini di warung dekat SMP 2. Karena anak saya itu di SMP 2, saya agak takut, jadi saya sering siang-siang lihat di situ kejadian itu ada apa. Itu kalau ada adik-adik yang sedang lewat situ, kalau dari arah sini, dari arah SMA 2 itu sebelum SMP itu ada warung sebelah kanan, warung kecil itu deh, kalau tiap siang sering saya temukan, bahkan sering saya videokan, itu anak-anak masih pakaian merah putih di situ, di dalam, tapi ada di dalam warung itu mereka merokok karena satu rokok dan
kejadian. Saya tungguin di situ dari depan. Nggak tahu kalau saya itu ngawasi. Saya takut karena saya ikut-ikutan situ. Jadi anak-anak itu pada bolos. Saya nggak tahu di mana. Nah, mungkin SD dari sini sampai situ kan. Tapi jelas anak-anak SD masalahnya merah putih. Kalau merah putih kan bukan SMP, bukan SMA. Tuh, tolong jangan gitu, jangan ditiru. Itu sangat menyesatkan. Ya, itu aja 3 itu untuk membuka. Langsung aja kita masuk ke materi masalah sosialisasi, masalah bullying tadi ya, adik-adik. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih yang namanya bullying itu apa. Bullying itu lawan atau apa atau tak fungsi, tapi kita tahu. Nah, bisa. Jadi adik-adik yang dinamakan bullying itu adalah ya dalam bahasa Indonesia aja nih, kalau kita pakai bahasa luar susah, bahasa Indonesia, bahasa kita aja. Ya, intinya adalah pertama penindasan, kemudian penyiksaan, pokoknya segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Ya, ini dilakukan sengaja, bukan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja itu nanti hukumannya lain. Dilakukan dengan sengaja, ya, dilakukan sengaja oleh satu orang atau kelompok yang merasa dirinya itu lebih hebat, lebih kuat, ya, lebih hebat atau lebih kuat terhadap yang di orang yang di bawahnya. Contohnya ya, saya contoh kelas 6 bullying kelas 4 atau kelas 3. Contohnya ini, contohnya mudah-mudahan terjadi, ya. Nah, jadi secara singkatnya ya, Dek, yang namanya bullying itu adalah tindak kekerasan. Kekerasan itu banyak sekali. Ya, kekerasan itu ada mukul, ya, contohnya ada nendang, mungkin ada ya segala macam kekerasan yang dilakukan orang yang lebih kuat, contohnya itu dari kelas 6, bullying kelas 5 ataupun kelas 4, ya. Dan yang namanya bullying itu juga bukan kekerasan fisik, bisa juga kekerasan secara mental maupun materi. Contoh materi apa? Ada kantin kelas 6, kumpul situ, datanglah anak kelas 4 2 orang. Bandari aku dulu. Itu sudah masuk bullying juga. Bandari aku dulu. Ini bawa pembeli apa? Bandari aku. Jangan sekali seperti itu. Kalau sampai adik kelas tadi yang ngasih duit, terus dia pengakuan, melapor ke kepala sekolah, ibu kepala sekolah melapor ke Polres, itu sudah bisa kena hukum pidana karena sudah melaksanakan pemerasan. Kecuali memang dari kelas aku Bandari, Kak, nah makan karena aku baru dapat aku kasih ibu Arci, enggak masalah. Tapi kalau saya ada memaksa, aku bayar dari dulu, tidak beli es apa. Mereka ngadu, hati-hati adik, itu bisa kena pasal. Walaupun adik-adik masih di bawah umur, tapi itu sudah tindakan pidana, ya, namanya pidana karena udah meras. Kemudian kalau masalah kekerasan, ya, contohnya kelas 1 baru masuk dari TK, nggak usah kelas 6 ini, bisa kelas 3 ke 8 bisa namanya bullying itu. Kelas 1 pun bisa, ya, merasa mereka kuat, merasa saya hebat, datanglah adik-adik kelas kita yang baru-baru itu, mulai dipukul lah, tendang lah. Itu kalau sampai ngadu, ya, sampai itu ngadu dengan ibu kepala sekolah ngadu dengan kami, itu sudah masuk pidana namanya penganiayaan, ya, penganiayaan. Jadi jangan main-main dengan yang namanya bullying, ya, jangan main-main. Kalau sampai nanti adik-adik, ini tolong ditanamkan dalam hati. Ada kejadian di SD negeri 11 ini, ada anak kelas 5 gebuk atau mungkin nendang anak kelas 2 sampai dibawa ke rumah sakit, divisum, sudah ada visumnya. Kalau seandainya diadukan nanti dengan kepala sekolah ke Polres, itu hukumannya sudah berat. Jangan salah adik, biarpun di bawah umur ada undang-undang sendiri, ya. Saya kasih contoh, ini kejadian nyata di SD dulu SD 5, sekarang SD berapa itu di SD 4. Saya penyuluhan di situ, Bapak Ibu dulu ada sekaliannya tolong di tempati penyuluhan di situ. Di situ memang banyak muridnya. Jadi ada kejadian sampai hari ini itu antara si A dan si B itu biasa ya belagu kecil-kecilan dan sudah dipisahkan dengan pihak Bapak Ibunya, sudah damai. Nggak tahunya pagi harinya
dan itu nyari lagi yang tadi itu belum terima. Dan setelah ini sama Bapak Guru, ini kejadian nyata. Kalau seandainya mungkin ada yang tidak percaya, tanya aja yang kita 2 tahun kemarin masih sekolah di situ. Dan tahunya mereka salah satu orang tadi sudah membawa cutter, pisau cutter. Berarti itu kan dia sudah intinya niatnya sudah mau melukai. Ya. Bayangkan anak SD sudah seperti itu. Itu berbeda dari nyata, mau melukai, namanya kan tentu bisa bunuh bisa, ya. Kalau pertanyaan ayat buat Nabi kita bisa mati dengan kata itu. Jadi tolong adik-adik yang namanya seperti itu bukan kita nunggu harus SMA dulu, SMA dulu enggak. Dari sekarang itu kalau namanya bullying itu sudah merajalela. Apalagi di daerah Jawa. Di daerah Jawa itu namanya bullying itu sekarang sudah jadi isu-isu yang sangat meresahkan. Saya dengar kalau di Selatan ini kayaknya masih normal saja, tapi tidak tertutup kemungkinan ke depan nanti itu akan menjadi momok, ya. Enggak cuma di SD, di SMP, di SMA, bahkan di perguruan tinggi ada semua itu. Yang namanya malak memalak, yang namanya pukul memukul dengan adik kelasnya itu di mana-mana malah. Yakin itu nanti bakal terjadi. Jadi tolong yang ada di SD Negeri 11, saya yakin dan percaya ada di pihak Bapak Ibu juga tidak henti-hentinya mengingatkan, dan saya yakin adik-adik juga karena di sini muridnya tidak terlalu banyak, itulah keuntungan di sini. Jadi lebih enak pengawasannya, lebih enak gerak-gerik adik-adik. Kalau ada sedikit masalah pasti langsung terpantau dengan Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa sih yang bisa diakibatkan dari bullying? Ya. Akibat dari bullying tadi, ini akibat yang dibullying ya, yang satu ini dapat dibullying, yaitu dapat menimbulkan trauma psikologi ataupun luka batin dan luka fisik. Ya, jadi kalau kita, contohnya kita mukul adik kelas kita, itu jelas, ya mereka luka fisik udah pasti, psikologinya juga pasti dia terganggu, mungkin minder, mungkin takut mau sekolah. Mau ngomong sama bapaknya di rumah takut, atau ibunya mau ngadu ke guru takut, jadi mereka mendam. Apa namanya mendam perasaan psikologinya ini stres ya, udah basicnya sakit, ya karena dendam berapa, psikologinya kena. Itu akibat yang ditimbulkan dari ulah orang-orang yang membuli adik kelasnya ataupun mereka yang dianggap di bawahnya. Kemudian juga kalau membuli masalah, ya tadi sampaikan tadi masalah badar lah, bahasa kerennya sini. Itu juga pastinya nanti akan berdampak sangat buruk dengan yang sering kita mintai. Contohnya apa? Mungkin dari rumah dikasih uang saku mungkin 1.000. Ya kalau kita minta 500, tinggal 500 lagi, mungkin tidak cukup. Akhirnya anak tadi pasti cari masalah di rumah. Mungkin minta tambah, nggak cukup. Bu aku 1.000, minta 2.000. Atau 1.500, itu pasti efeknya ke situ. Karena apa? Tiap hari aku harus bandari si A sekian, ya aku jual sekian, aku mau nambah, minta tambah sama bapak ibu aku untuk uang jajan di sekolah. Itu salah satu dampaknya, ya. Kalau sampai nanti kejadian seperti itu dan sampai itu nanti kasusnya mencuat, sudah saya sampaikan tadi, adik-adik itu sangat berbahaya dan itu ada ancamannya, adik-adik, ya, ada ancamannya, ada ancaman hukumannya. Kemudian jenis-jenis bullying yang di sekolah tadi sudah saya sampaikan, melakukan kekerasan fisik, ya, seperti tadi seperti menendang, memukul, melukai, menampar, mendorong, menggigit dan sebagainya, mencibit. Nah, itu salah satu, itu sudah masuk bullying. Jadi tolong adik-adik kalau biarpun ini ada kawannya saya main cubit sampai biru, ya kalau sekali mungkin nggak sengaja itu masih masalah. Kalau dia terus cubit sampai biru, itu sudah masuk bullying itu, ya. Bukan lagi gergatan atau apa, itu namanya sudah sengaja untuk melukai, ya. Sengaja untuk melukai, menampar, itu jelas melukai, ya. Kemudian penyiksaan fisik lainnya banyak sekali, ya. Itu yang masalah fisik. Kalau masalah yang materi tadi sudah saya sampaikan. Habis itu juga mungkin masalah kata-kata, ya, mungkin
pasal ya, dari kalau dengarkan nih. Untuk pasal pasal yang mengatur masalah bullying itu yaitu pasal negara atau HP. Di situ ada semua ancamannya, ini ada semua. Jadi tolong ini kalau sepele di KUHP pun sudah diatur. Jadi adik-adik harus tahu, oh aku seperti ini nanti akibatnya seperti ini. Kalau aku melaksanakan seperti ini, akibatnya seperti ini. Kemudian pasal-pasal lain juga masih banyak. Pasal Jadi adik-adik dengar semua tadi pasalnya ada, ya pasalnya ada, hukumannya penjara paling lama 3 tahun, paling sedikit paling lama 6 tahun, dengan denda paling banyak 72 juta. Pasalnya ada. ada penjara apa ya? Ada. Penjara di bawah ada. Awas lah ya nakal. Ya pasti orang tua bapak, orang tua adik itu udah dapat report. Duit 72 juta itu bukannya dikit, adik banyak. Aku aja ini patah darah segitu tuh. Nah, gara-gara mukul, gara-gara nendang kawan diadukan tercapak duit 72 juta. Mana Nah, mana? Yang jelas kalau kita di penjara sampai 6 tahun, maka adik-adik dia punya sekolah lagi. Masih dikeluarkan ada sekolah itu kalau udah masalah hukum itu. Jadi tolong ya adik-adik hindari yang seperti itu. Yang bagusnya itu kelas 6 itu adalah mengayomi yang kelas 5. Ya, kelas 5 mengayomi kelas 4. Kakak beradik ya saling menghargai. Yang kelas 4 juga kelas 5 saling menghargai. Ya, menghormati karena mereka senior kita duluan di sini. Jadi kita harus menghormati mereka. Ya, yang jadi dituakan yang kelas 6, kelas 5 dan kelas 4 dia mengayomi ya. Jangan malah buat pula minta bandar lah, sering nendang lah, sering mukul, sering ngomongkan yang enggak. Nah itu tidak bisa bercontoh ya. Akhirnya nanti tersedak masalah ya. Ingat hukumannya dendanya 72 juta. Kalau penjara 6 tahun. Kalau penjara 6 tahun. Berarti 6 tahun adik-adik kalau adiknya kelas 6 di penjara 6 tahun. Ya, umurnya hampir sudah 18 tahun, sudah SMA harus ya. Jadi, tolong ya adik-adik tidak ada yang namanya bullying, ya. Baik di sekolah, ini juga bukan berlaku di sekolah, mungkin juga berlaku di rumah, ya. Saya yakin dari sekian banyak ini mungkin di rumah ada yang tetangga, ya, ada yang sering kumpul, itu pasti itu. Itu juga masih berlaku untuk hukuman bullying itu, juga harus di sekolah. Di luar sekolah pun masih berlaku. Ya, itu masih berlaku. Kemudian yang berikutnya adik-adik, ini masih juga bersangkutan dengan masalah bullying, ya. Kalau yang tadi saya sampaikan tadi itu kakak kelas dengan adik kelas itu mungkin adik kelasnya enggak melawan lah pada sini, nurut. Nah sekarang yang masalah lagi, kalau sampai kelas 6 mau bullying kelas 4, kelas 5, tapi yang adik kelas tadi melawan, itu nanti larinya sudah ke perkelahian, ya. Perkelahian karena apa? Yang adik kelasnya melawan karena dia mungkin ditendang, jadi dia melawan. Banyak kejadian. Jangan mentang-mentang kelas 6 di bawahnya takut, ada yang melawan banyak. Ya, kelas 3 dan kelas 2. Kita tahu kelas 2 malah yang melawan, kelas 3 yang kalah. Jadi yang saya kasih contoh tadi itu rata-rata. Ada juga yang lainnya. Mungkin di bawahnya bullying, di atasnya juga ada, ya. Jadi tolong kalau nanti sampai kedengaran ibu guru, ibu kepala sekolah lapor dengan kami di SD 11 ada perkelahian antara kelas 4, kelas 5 tawuran. Nanti kami akan mobil keranjang sini bawa semuanya ke polres. Mulutnya dijaga, jangan bicara-bicara. Siapa yang jaga naikkan di mobil bawa ke diselkan dulu. Dipanggil orang tuanya, datang, baru ke kepala sekolah rekomendasi keluar, baru kami keluarkan. Itu tidak cuma di sini, seluruh SD, seluruh SMP sudah kami berikan seperti itu. Ya, tadi tidak ada namanya anak-anak di sini kok tawuran, tidak ada. Kemudian yang tidak kalah penting lagi bolos, ya, tidak ada anak-anak di sini belum jam kelasnya balik duluan. Ingat, adik-adik di sini tidak banyak.
Jadi salah satu punya ulah, salah satu punya masalah, pasti akan terpantau dengan Bapak Ibu di sini. Karena apa? Karena gampang sekali diawasi. Ya, tolong jangan yang namanya tawuran. Kemudian yang berikutnya, adik-adik sekalian, kalau seandainya mempunyai kawan, ini khususnya di luar sekolah ya, tolong adik-adik berhati-hati, terutama yang cowok-cowok, yang udah kelas 5, kelas 6, kalau berkawan di luar, berhati-hati. Yang udah saya kasih contoh tadi, yang kejadian di Parangpanjang, itu kelas 5, ya, kelas 5 SD, di Pasar, SD di Pasar. Setengah 1 malam masih nongkrong di depan depan kantor bupati. Memang setelah dibawa ke Polres, kayak interogasi, itu adalah diajak kakaknya, ya. Itulah saya sampaikan, tolong adik-adik, ya, tolong adik-adik jangan sekali-kali memilih kawan yang kira-kira tidak semasukan dengan kita. Jauhi, hindari dengan cara yang bijak, ya. Percayalah, adik-adik, sekuat apapun, seteguh apapun iman kita, kalau tiap hari dicekoki dengan kawan-kawan yang aneh-aneh, udahlah kamu kalau nggak merokok nggak lagi katanya. Nah itu pasti lama-lama akan tergiur, ya. Pertama bermula dari hasutan kawan-kawan. Kalau adik-adik salah pilih kawan, nanti ada banyak kawan. Kemudian ini tidak kalah pentingnya juga adik-adik, itu masalah kenakalan saja juga. Saya berpesan khususnya yang kelas 5, kelas 6 yang sebentar lagi nanti melanjutkan jenjang ke SMP, ya. Ini suatu pengalaman dan saya temukan kejadiannya paling baru sudah 3 minggu ini, ya. Ini jangan sampai menempa jangan sampai terjadi dengan adik-adik. Dan saya yakin ini nggak bakal jadi, ya, mudah-mudahan terjadi. Jadi ini silakan ya, kejadiannya itu malam minggu, ya. Mohon maaf, saya ini ceritanya ini agak apa namanya, agak cerita dewasa dikit, tapi ini demi masa depan adik-adik semua. Terutama yang udah kelas 5, kelas 6 nanti sebentar lagi mau ke jenjang ke SMP. Kelas 5, kelas 6. Kelas 5 ini galak bermotor. Saya kemarin ini bapaknya ada, Aisyah juga ada itu kemarin, ya. Malam itu bubarkan balap liar di Parangpanjang. Nah, saya dengan Pak Aisyah juga, ada yang lain juga, adalah teman 5 orang. Kami iseng-iseng saja sebenarnya, iseng-iseng karena curiga ada naluri, kami masuk ke sirkuit, ya, masuk ke sirkuit. Di dalam sirkuit itu betul sekali jam 12 lebih lah, hampir jam 1 malam, ya. Jam 1 malam ada motor di dalam itu, di tengah-tengah sirkuit, di pohon beringin besar itu. Kami berita kan, kami ini pakai penerang ke kampung mobil. Nggak taunya kami temukan di kolam tebak kecil itu ada sama-sama itu ada sepasang cowok dan cewek. Yang kami jadi mirisnya itu cewek itu masih berstatus pelajar kelas 1 SMA, ya. SMA-nya di Barat Dodong. Kita ada yang tahu lah SMA itu masih Barat Dodong. Ini kejadian fakta sebenarnya. Setelah kami interogasi, kalau cowoknya tadi memang benar, kalau kata dia itu katanya memang sampingannya, ya, orang anggut, STM dianggut, mungkin tahu juga, dulu dianggut juga STM di situ. Setelah kami interogasi adik-adik sekalian, tolong ini diperhatikan, didengarkan, dicamkan, ya. Yang anak perempuan tadi itu tinggalnya dari Tanjung Aur, kos di 2 jalur, ya. Setelah ditanya kemana orang tuanya berkebun di Jambi, ya. Jadi di rumah itu anak tunggal, sendirian, ya, sendirian di rumah di Tanjung Aur, dan dia posisinya kontrak di kos di Gunung Ayu, ya. Gunung Ayu. Kenapa saya cerita seperti ini adik-adik, ya? Bapak ibu mereka, ya, itu di Jambi berkebun kopi. Bayangkan,
tak sekolahkan di SMA di situ, mudah-mudahan menjadi anak yang cerdas, nanti lulus masuk kuliah, mendapat pekerjaan yang diharapkan. Itu pasti tujuan ataupun harapan orang tuanya seperti itu. Gak taunya kejadiannya begitu di sini, kenyataannya seperti itu. Dan yang saya herannya juga, baru siang kemarin anak tersebut tidak menggunakan helm ketangkap di Simpang Semeang, di Simpang Asri itu, dan datang lagi ke Polres. Kemarin kami tatar lagi di Polres, ya anaknya ya itulah. Berarti kalau di bahasa mana ini kalau dibilang mungkin bisa dibilang kebal, kebal maksudnya udah itu masih juga. Ditanya kemarin, itu kamu masih sama dia tuh? Udah saya putus pak, kata dia. Saya nggak tahu itu terlalu jauh urusan mereka, tapi katanya udah itu. Saya ambil contoh ini adik-adik, tolong ya, terutama yang kelas 5, kelas 6, ya kelas 6 terutama ya, yang udah mau ke SMP, itu dari awal saya sampaikan, hati-hati kalau memilih kawan. Tidak harus yang cowok, yang cewek juga hati-hati. Ya, karena apa? Yang namanya kenakalan remaja itu tidak harus cowok, yang cewek juga banyak. Ya, kalau mau kami saya contoh lagi, saya ada contoh satu lagi. Ini biar adik-adik masuk ke ini ke hati, biar hati-hati. Itu kejadian kelulusan 2 tahun kemarin, kelulusan SMA. Ya, kelulusan SMA. Kami ada laporan masyarakat. Ya, mungkin ibu tahu lah di depan terminal Gunung Kidul Gunung Ayu kejadiannya. Atas itu. Ya, ada laporan anak nongkrong-nongkrong pada coret-coretan. Ya, kayaknya udah pada mabuk membuat ribut lah mungkin kan. Jadi kami datangi situ. Ya, kami datangi situ benar sekali. Di atas itu kan ada bangunan di atas itu ada sekitar 5 atau 6 lah. Cowok ya. Kami datang itu pada mabuk-mabuk itu. Kami bawa ke Polres. Tapi motornya 5, orangnya 5. Kenapa motornya lebih dari 5? Kami curiga, ini pasti masih ada yang lainnya. Begitu kami cari, ternyata masih ada yang sembunyi di atas. Dan yang sembunyi di atas itu apa? Posisinya ininya perempuan, anak-anak yang di atas itu. Jadi yang kami bawa tadi, yang tangkap tadi yang lanang, yang cewek tadi lari ke atas. Setelah kami integrasi juga ke Polres, mereka itu yang cowoknya itu hampir 100% lah, itu keteler, mabuk, ya. Nah ini contoh lagi adik-adik. Gak usah disebutkan kalau namanya orang kelulusan, ada ceweknya, ada cowoknya posisi mabuk. Nah itu kan miris kita dengarnya. Ini contoh ini kenyataan yang saya sampaikan, kenyataan, ya, biar adik-adik bisa bisa ada buka pikirannya. Oh berarti hal-hal semacam itu harus dari sekarang kita hindari, ya, kita hindari. Namanya kenakalan saya sampaikan tadi tidak harus cowok, ya, cewek pun banyak. Jangan seperti itu, ya, bukan cowok, cewek pun banyak. Cowoknya tadi sudah saya sampaikan, ada yang di sirkuit, ada yang di terminal Gunung Ayu. Itu kejadian nyata. Sekali lagi, jadi tolong adik-adik sekalian, jangan ada lagi yang di sini yang aneh. Di sini sudah disampaikan, pasti di sini juga ada tata tertib, ya, ada janji siswa mungkin, janji murid, itulah yang harus adik pedomani, harus adik laksanakan. Kalau masuk jam 7, dia masuk jam 7. Kalau pulang jam 1, dia pulang jam 1. Jangan datang terakhir, pulangnya duluan. Itu nanti jelas tidak bakal masuk itu, kira masuk itu. Pokoknya adik-adik di sini belajar dan belajar. Percayalah, ya, Bapak Ibu di sini akan sangat bangga, akan sangat senang bila mana nanti mungkin 20 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan mendengar, oh itu si B itu, si A itu lulusan SD kita tahun sekian, sekarang menjabat menjadi ketua DPRD DKI. Beliau akan sangat bangga. Bangga Pak Jokowi. Tapi ada lagi yang tidak membanggakan, ya. Si B itu lulusan SD kita tahun 2020 itu di Bengkulu Utara tersangkut jadi gembong narkoba. Beliau pasti akan sangat sedih. Itu udah pasti, ya, akan sedih, akan menderita.
berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik, jadi lulusan terbaik. Jangan berlomba-lomba itu guling-mengguling, berlomba-lomba bolos, nah, itu meleset, ya. Ingat, adik-adik di sini Kian duduknya yang sopan depan Muridnya- polisi. muridnya terbatas, jadi adik-adik akan sangat terawasi, ya, akan sangat terawasi dengan Bapak Ibu di sini. Bersyukur adik-adik belajar di sini ada kelebihan daripada yang lain. Kita lebih dekat dengan Bapak Ibu guru, lebih fokus kita menerima pelajaran. Karena tadi yang saya sampaikan muridnya terpantau terus, ya. Jangan kali-kali melakukan pelanggaran pasti ketahuan dengan ibu kepala sekolah ataupun Bapak Ibu di sini, karena sangat terbatas, sangat terpantau, ya. Kemudian lupa tadi saya sampaikan, ini cukup penting juga adik-adik. Ada kejadian juga beberapa kejadian. Kalau adik-adik mau berangkat atau mau pulang sekolah, terutama kalau pulang sekolah ini yang jelas, adik-adik rata-rata pasti keluar jalan sana, keluar jalan di depan sana kan. Nah itu jalan dua ini dari sana ke situ, apalagi kalau pas itu yang man balik, pas SMP SMA 1 balik, itu sangat rawan, sangat padat, sangat ramai, sangat ngebut. Pengen dulu balik. Tolong adik-adik kalau balik sekolah jangan bergerombol, ya. Apalagi di depan sana tadi saya lihat itu lagi ada pembangunan, otomatis penyempitan badan jalan, ya. Jangan dulu yang namanya bergurau, main-main, durung-durungan. Dulu ada kejadian itu di SD yang di Kutai berapa? 10 atau berapa? Seperti itu. Pas keluar, fotonya juga nggak parah, tapi ya tetap masih dirawat. Begitu keluar sambil jalan durung-durungan, sambil guru lah. Begitu dorong untuk reset, jatuh ke aspal. Ada motor nyampe, sambar motor. Nah, jadi tolong di sini lebih rawan ini. Ini ramenya minta ampun kalau pas-pas jalan. Jalan sempit, apalagi depan kita pas keluar itu kan tikungan, ya. Banyak mobil, banyak motor, mau ngebut, mau cepat sampai. Kalau adik-adik nggak fokus, nggak hati-hati, apalagi sambil bergurau, nah itu sangat rawan. Ya, kalau nanti kalau dari rumah silakan. Kalau mau bergurau, mau fokus silakan. Kalau di jalan jangan bergurau. Kemudian kalau ada yang menggunakan sepeda kayu, sepeda ontel, hati-hati juga jalannya, jangan pinggir, ya, jangan tengah-tengah. Nanti terjadi juga kecelakaan. Kalau masalah motor, saya yakin tidak ada satupun pihak sekolah mengizinkan sekolah bawa motor, apalagi SD. Ya, kalau SMK mungkin ada toleransi. Kalau SD tidak boleh. Nanti suatu saat nanti saya koordinasi dengan ibu kepala sekolah, ibu guru. Suatu saat nanti saya mau melaksanakan razia di sini. Yakinlah, suatu saat nanti saya panggil dengan ibu kepala sekolah mau razia di sini depan sana. Nggak ada waktunya, nggak ditentukan. Ada yang kedapatan, sekolah menggunakan motor, motornya kami angkut ke Polres, orang tuanya dipanggil. Kalau ada yang menggunakan kendaraan motor, mulai hari ini tidak ada sekolah pakai motor. Ya, saya yakin juga di sini paling jauh juga di Pantai nggak sampai ada yang lebih dari itu. Jalan kaki sehat, ya. Jangan menggunakan motor. Karena apa? Kami nggak boleh melarang itu. Yang pertama, adik-adik memang belum boleh. Umur belum cukup. Buat saya juga belum bisa. Kemudian jadi demi keselamatan, demi masa depan adik. Gimana kita kalau mau masa depan kita mau ini, mau daftar polisi, tentara dan sebagainya, kalau sudah, tapi jangan sampai kejadian kecelakaan, tangan kita patah. Nah, udah putus harapan kita. Putus harapan kita untuk pekerjaan ini. Apa kita cacat ini, cacat itu, udah. Hati-hati, tidak ada anak-anak sekolah menggunakan motor. Suatu saat tadi saya koordinasi dengan sekolah, kami mengecek sampai ke Kalimantan, ya resiko kamu sendiri, ya. Masalahnya aturannya sudah jelas, tidak ada anak-anak SD ke sekolah menggunakan kendaraan motor. Bahkan termasuk di rumah juga nggak boleh, tapi kita yang terpaksa menggunakan, ya tadi yang saya sampaikan, tolong harus hati-hati, gunakan helm, jangan ngebut dan sebagainya. Ya, ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, bapak murid, dan adik sekalian, ya, mungkin materi yang saya sampaikan saya cukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya saya ulas kembali, saya rangkum kembali, ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tolong
adik-adik fokus, paling 5 menit lagi fokus apa yang saya sampaikan tolong diresapi. Yang pertama masalah bullying ya. Sudah tahu masalah bullying tadi apa? Masalah kekerasan fisik, baik tendang, baik nampar, baik pukul dan sebagainya. Tolong jangan sampai terjadi di sini. Termasuk masalah bandar membandar, palak memalak, jangan sampai kedengaran dengan kami di Polres. Kalau sampai ada laporan dari Bapak Ibu Guru atau usaha ke Polres, saya pastikan saya jemput yang bersangkutan. Saya jemput, saya bawa ke Polres, nanti dipanggil dulu orang tuanya, baru nanti bisa dikeluarkan. Ya, masalah bullying tidak ada. Ingat, ancamannya berat. Kalau hukuman sampai 6 tahun, kalau denda sanksi sampai 72 juta. Ya, banyak sekali duit itu. Hati-hati dengan bullying, tidak ada bullying. Kemudian yang berikutnya masalah berlalu lintas, tolong adik-adik berhati-hati. Baik berjalan, kalau terpaksa menggunakan motor harus berhati-hati. Saya sarankan jangan dulu menggunakan kendaraan bermotor. Namanya kita musibah tidak tahu, ya. Adik-adik pikirannya masih labil. Motor-motor sekarang tinggal mutar gas nggak seberapa kencang pun pacak motor sekarang ini. Ya, apalagi adik-adik udah mulai ini dipancing ini, mulai ngegas apa mutar gas habis, tahu-tahu kita udah berhenti di bawah jembatan sini. Ya, tolong. Mending nggak usah lah kalau di rumah sepeda kalau enggak minta antar kakaknya atau bapak ibunya. Jangan coba-coba motor. Kemudian terakhir masalah kenakalan remaja, adik-adik tolong. Tidak ada juga yang namanya tawuran antar siswa, ya kelas 6 dan 5 nggak tawuran. Kemudian hati-hati kalau bergaul di luar, jangan salah pilih kawan, ya pastikan kawan kita yang baik-baik saja. Saya sampaikan tadi, sekuat-kuatnya kita, iman kita kalau tiap hari dijari seperti itu, akhirnya kita tertidur juga. Ya, itu untuk materi hari ini. Sebagai penutup, ini satu cerita lagi, ini juga masalah kenakalan remaja dan ini tidak memandang umur. Ini kejadiannya juga apa adanya. Di koran dulunya sangat ramai, di Facebook Jabatan sangat ramai. Kejadiannya di Simarupe saya adik, ya saya sama rombongan biasa tiap pagi melaksanakan pengaturan. Tolong didengarkan, dicermati, ini kejadiannya sangat mengerikan. Ya, jadi kami menemukan ada motor Mio warna biru berboncengan 3. Ya, masih anak-anak. Begitu saya hentikan, mereka tiga-tiganya itu sudah tidak waras dalam kondisi mabuk. Ya, itu pagi-pagi jam 6:30 lah kami udah lawan. Nah, nggak tahunya ada dek, kami curiga. Cowok semua, masih ya nanti lah. Ya, ini saya sampai dulu. Untuk yang satu itu, yang saya sebutin tepatnya itu orang Gunung Mesir, sudah lulusan SMA. Yang satu itu anak SMA di Kayu Kuning. Yang satu lagi anak SMP di Kayu Kuning. Langsung hari itu juga dikeluarkan dari sekolah. Ceritanya seperti ini. Kami curiga, kenapa cowok ini kok bawa tas sandang, tas cewek? Ya, kami hentikan tua udah ngomongnya orang itu lah, namanya orang mabuk. Jadi begitu kami geledah, ya kami geledah. Ini cerita nyata adik-adik. Kalau enggak percaya tanya yang mungkin pernah baca di koran. Jadi mungkin udah hampir 2 tahun kemarin. Di Facebook itu kemarin ceritanya cukup heboh. Ya, setelah kami periksa isi tas tadi, itu di dalam tas tadi isinya HP Android ada 5. Kemudian HP center yang Nokia itu ada 1. Kemudian di dalamnya juga ada uang itu kalau salah sekarang itu saya lupa ingat itu sekitar 15 juta. Tas itu. Kami tambah curiga, anak-anak sebesar ini pagi-pagi ini posisi mabuk gini kok bawa wisatanya katanya uang ibunya mau diantar ke sananya dengan posisi keadaan mabuk. Terus katanya HP siapa ini? Ini HP keluarga mau dikumpulkan. Nah, tapi saya tambah tak percaya. Ya. Nah, ada lagi yang janggal, adik-adik. Yang satu lagi tadi itu saya kenapa dompet apa kantongnya kok besar sekali isinya apa kan saya cek di dalamnya itu. Itu ada duit pecahan 2.000, 5.000, 10.000 itu sekitar 2 juta setengah. Pecahan kita cek. Kami tambah curiga. Jadi udah daripada nanti ini orang itu udah melawan, udah mabuk kan. Kami
sekali adik-adik, sampai di Polres kami baru masuk penjagaan sudah ada orang dari Kaur Selatan, itu dari Bengkulu, mobil sama keluarganya karena merasa ngantuk subuh-subuh jam 5, jam 4, jam 5, mereka sholat subuh di Masjid Jamek dan tidur di Masjid Jamek, tiduran. Begitu bangun tidur, mereka mendapati mobilnya tadi kacanya sudah pecah, tas di dalamnya tidak ada lagi. Saya tanya di situ sama reskrim, apa isi tasnya, duit sesuai dengan yang ditemukan tadi, 21 juta, HP 5, termasuk HP Nokia. Berarti anak-anak tadi yang bukan itu mecah kaca mobil, ngambil tas sama isinya, ya, tas orang. Nah, kemudian kami ini udah reskrim yang telusuri ke Masjid Jamek, itu 1.000-2.000 tadi nggak tahu yang celengan masjid dipecah, ya, itu yang udah dipecah tadi, dipecah celengannya di bawah. Dan duit tadi yang di celengan masjid tadi sebenarnya lebih dari itu. Setelah diinterogasi ditanya, nggak tahunya subuh itu malam itu uang yang tadi sudah sempat diberikan tuak, dan mohon maaf tuaknya itu kemarin didapatkan dari arah Pasar Merah. Nah itu ini sebagai tidak tutup adik-adik. Satu SMP kayak kuning, SMA kayak kuning, udah di DO, udah keluar. Karena apa? Setelah dikembangkan, Bapak Ibu ada sekalian, itu mereka juga terlibat pencurian kendaraan motor di daerah Tanjung Lima. Ya. Umur masih SMP itu bagaimana dari SMP sudah terlibat pencurian motor dan bobol mobil. Ya, itu semua adalah untuk contoh kita, untuk kita jangan sampai hal-hal semacam itu nanti terjadi dengan kita. Hati-hati, sekali lagi adik-adik di sini tugasnya belajar menjadi lulusan yang terbaik. Ya, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Wali Murid, serta adik sekalian, saya keluarga dari sini. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Ya, sampai disinilah pengetahuan kita, kemampuan kami untuk menyampaikan materi. Kalau nanti mungkin ada yang kita jawab, silakan. Yang bisa kita jawab, kita jawab. Kalau yang nggak bisa kita jawab, nanti suatu saat kita jawab lagi. Yang jelas, Ibu Kepala Sekolah, Pak Guru, kami selalu siap kalau dipanggil ke sini, entah acara apa, nggak usah formal, acara apapun, tinggal hubungi Pak Ihsan, insya Allah kami datang. Ya, tidak usah pakai surat atau formal, cukup WA Pak Ihsan. Pak Ihsan, tolong sini ada siswa yang mungkin mulai mereng-mereng ini, tolong dibina, tolong dikasih masukan, kami siap. Kami siap untuk datang. Demikian yang bisa sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibda Sudarbinto atas penjelasannya tentang kegiatan Builing ini, tentang Builing ini. Jadi anak-anak semuanya sudah tahu bahwasanya Builing itu adalah tindakan kekerasan yang bentuknya tindakan kekerasan itu namanya tidak diperbolehkan, dan bahwasanya diatur di undang-undang juga, diatur pasal-pasal di mana nanti ada jeratan pasal, ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun 8 bulan, tergantung tingkat kekerasannya. Dengan anak-anak sekalian, Ibu tekankan lagi ya, Builing itu bentuknya banyak, seperti mencakar, menendang, memukul, terus menjambak rambut teman. Itu pernah Ibu melihat. Terus ada juga yang memeras temannya, walaupun itu 1.000, 2.000, itu pernah dilakukan. Nah itu anak-anak diatur oleh pasal
Pak Danminto, pasalnya Oh, udah. pasal 80 katanya. Ancaman itu 6 bulan. Aman tidak ditebus, pajak 72 juta. Nah, dengan anak sekalian dengarkan, jangan sampai di kelas aku itu kelas 4 itu ada yang ninjai kawan kamu gelut di kijau-kijaunya. Nah, melebihi perundungan itu. Terbalik lagi kelas 5 yang Cak kata ibu, amo dilaporkan kamu li itu, ibu laporkan langsung ke polisi. Ini dia Pak polisi. ini ada nomor kamera ada nomor polisi. Kata Pak polisi tadi, panggil dia, mau ada dia itu. Yang membawa 3. Pemotor 3 juga. Langsung dihancur. Ibu tuh cantik main-main. Ya. Yang buat langsung. Pemotor Pemotor bertiga. 3 ngebut-ngebut. Ini bukan menakuti, tapi Kenyataan. ini diatur oleh undang-undangan. Ada, dia boleh ya? Hukum. Bullying itu tidak tidak boleh. Sama yang lebih ini taruhlah kita maafkan ya. yang sesudah ini. Sudah ini. Sudah ini, jangan lagi. Ini kita hapus galau, taruhlah medusau tuh, coret, teng, habis. Mulai saat ini. Mulai hari ini anak-anak jangan lagi melakukan bullying di sekolah, baik di sekolah, baik di rumah, baik di jalan. Terus anak-anak sekalian, dengarkan kata Pak tadi, ada aturannya, batak motor tuh. Nah, Pakai helm. di sekolah kami ini ada yang batak motor. Warben. Yang isinya mana? Ada yang batak motor. Tapi ada aturannya menggunakan kendaraan itu. Ngapa ada aturannya? Pakai Karena helm. tidak mengurangi angka kecelakaan kata Pak polisi tadi. Itulah anak-anak. Dengarkan. Mulai hari ini Bang diingat-ingat. Oh ini boleh ini. Dia boleh meras kawan. Dia boleh ngejak ke kawan. Setuju? Nah, terima kasih kepada Bapak Ida sudah minto. Terus yang berikutnya adalah sesi tanya jawab Pak. Kami serahkan kepada baik itu guru, anak-anak yang mau bertanya kepada mumpung ada dari kepolisian. Silakan bertanya, silakan mengungkapkan pendapatnya, masukannya. Oh. Nah, selama ini kan ditanggung sama jasa kerja Bu. Kalau meninggal dunia kan 50 juta. Kalau luka berat 25 juta. Kalau biaya pengobatan itu antara 10 juta sampai 11 salah. Nah, sekarang ini ada undang-undang, ini undang terbaru dari jasa kerja Bu, dari kementerian jasa kerja. Kecelakaan lalu lintas itu sekarang tidak semuanya mendapatkan jasa kerja. Yang tidak mendapatkan jasa kerja, satu, yang belum memiliki SIM itu tidak dijamin. Contohnya kayak kemarin yang di pasar bawah itu tidak bakal keluar jasa kerjanya. 50 juta hilang karena tidak memiliki SIM, itu baru salah satu. Kemudian berkendara dalam keadaan mabuk, masuk lagi itu kemarin di pas mabuk. Kemudian kendaraan yang sudah dimodifikasi, ya dirubah speknya, contohnya knalpotnya jablok, masuk lagi kemarin knalpotnya rusak itu kemarin. Jadi tolong nanti sampaikan dengan di sana ada beberapa kriteria yang tidak bisa dikeluarkan jasa-jasanya. Nanti tidak bakal keluar. Yang pertama di bawah umur karena belum memiliki SIM. Kemudian knalpot kurang dan sudah diganti kendaraan mobilnya motornya itu tidak bisa dapat. Kemudian berkendara dalam pengaruh minuman alkohol ataupun mabuk itu tidak dijamin jasa. Itu aja tambahan tadi lupa disampaikan. Jadi yang itu nanti tidak bisa keluar jasanya.